Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan saya Elza Noval ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan paket dari Mas Arif dari Garut ya. Oke, ini isinya deskripsinya power supply ya. Baik, langsung aja kita bongkar. Kira-kira isinya nih power supply apa ya? Oke, ini ada tertulis ya 24 volt 15 ampere, minus ada dioda yang short, dioda yang terbakar, trafo, IC, sekring dan PCB kecil sudah dilepas. Info Arif. Oke, siap. Langsung aja kita bongkar ya. Oke, ini IC PWM, modul PWM ya. Ini MOSFET 20N60. Oh, ini kok. Oh ya, trafo sudah dilepas. Oh, ini dia yang short ya. Baik, jadi yang ada letupan tuh di bagian sini. Ini jalurnya Ersen ya. Jadi yang ini Ersen dan yang ini apa ini? Oh, yang ini dioda dan R yang arahnya ke gate ya. Arahnya ke gate. Oke. Parah bener ini power supply-nya ya. Baik, jadi ini yang kelihatan panas tuh di bagian sini. Mungkin yang di bagian sini ini panas karena pas buka trafonya ya mungkin. Oke. Ini jalur gate yang rusak. Ini feedback, VCC, ground, gate, CS ini apa ya? Current sensing. Yang CS itu current sensing dan ini current sensingnya yang rusak. Oke, yang pertama perlu kita cek itu PWM nya ini masih bekerja apa enggak ya. Jadi kita coba injek pin VCC dan pin groundnya, kita injek tegangan, kita cek dulu apa IC PWM nya ini masih bekerja apa enggak ya. Oke, akan saya cek dulu untuk IC PWM nya ini pakai seri apa ya. Oke, jadi untuk IC PWM nya ini pakai IC Gacun ya, UC 3843. Nggak terlalu khawatir lah, karena biasanya itu ada beberapa yang pakai IC yang aneh-aneh gitu. Baik, jadi ini akan saya bersihkan aja dulu jalur-jalurnya yang gosong. Oke, kalau kita pelajari ledakannya itu awalnya tuh kayaknya dari sini ya. Nah, di sini apakah ini trafonya short atau gimana ya? Soalnya di sini nggak ada komponen apa-apa. Soalnya bisa jadi trafo di sini short mengakibatkan ini semua rusak, itu ya juga bisa gitu loh. Jadi ini perlu kita pelajarin dulu untuk penyebabnya, baru nanti kita bahas untuk penyelesaian masalahnya dulu. Oke. Nah oke kawan, jadi ini sebelum kita coba tes, ini kita cek dulu ya satu-satu. Oke, ini untuk MOSFET nya ini positif rusak ya untuk MOSFET. Dan untuk rangkaian PWM ini kita cek dulu untuk VCC dan ground. Oke, ini short. Oke, VCC dan ground short.
Oke, jadi ini perlu kita cek dulu yang short itu yang mana, karena di sini tegangan short dan arus ke gate itu juga short. Jadi yang perlu kita cek itu IC, transistor, driver, dioda, dan zener. Ini yang perlu kita cek dulu. Oke, jadi kita pastikan dulu mana yang menyebabkan short ini ya. Soalnya ini arus ini short semua nih. Arus VCC, ground, dan arus gate-nya. Oke, kita coba buka dulu ini untuk diodanya. Oke, ini diodanya kita buka dulu. Baik, kita coba tes apakah diodanya short. Oke, diodanya short. Kita coba cek untuk rangkaiannya. Oke, ternyata tetap short, tapi untuk yang ke gate ini sudah nggak short ya. Oke. Oke, jadi kita cek lagi apakah transistor. Oke, sepertinya enggak. Sepertinya nih IC ini yang short ini. Oke, akan saya coba buka dulu IC-nya. Oke, jadi setelah kita buka IC-nya, kita cek lagi untuk rangkaiannya. Oke, ternyata tetap ya. Bisa jadi transistor ini atau dioda yang ini. Oke, sepertinya transistor ini. Oke, ini kira-kira yang mana lagi nih yang short? Baik, jadi akan saya teliti dulu untuk rangkaiannya ini, baru nanti kita lanjut kembali videonya. Oke. Nah, baik kawan, jadi ini sudah ketemu ya untuk penyebab kerusakannya, penyebab shortnya. Yang pertama ini dioda, dan yang kedua transistornya ini ya guys. Oke, jadi ini sudah clear, tidak ada short circuit. Ini aman. Jadi yang rusak tuh transistor ini. Nah, ini dan dioda ini. Oke, jadi untuk modul PWM itu aja yang terindikasi rusak. Baik, jadi ini akan saya lakukan pengetesan PWM dulu. Apakah PWM ini masih berfungsi atau rusak gitu. Ntar saya siapkan dulu untuk osiloskopnya. Nah, oke kawan, jadi ini sudah saya pasang ya untuk VCC nya. Oke, kita coba amatin. Oke, kok nggak ada ya. Oke, kita cek untuk jalur gate. Ini nggak ada. Kita cek untuk VREF. Ini apa ini, VCC ya. Bentar. Oke, jadi ini untuk VREF nya ini sudah ada ya. Oke, VCC, lalu RT dan CT nya.
Ini sudah ada sebetulnya. Nah, ini bisa dilihat sudah ada gelombang triangle-nya ya. Kita coba perjelas saja. Kok nggak connect? Oke, jadi ini untuk gelombang triangle-nya sudah terbentuk ya. Ini speednya 100 kHz ya. Jadi hasilnya itu biasanya itu separuh dari gelombang triangle-nya. Kita coba switch ya untuk pin apa itu namanya, feedbacknya. Ntar saya cari pinset dulu. Oke, ini kita sambil switch ya. Oh, ini bisa jadi karena current sensingnya nggak terdeteksi guys. Oke, current sensing ini sudah di switch tetap. Ntar akan saya jumper dulu aja untuk current sensing ini. Tetap masih tidak ada indikasi PWM bekerja. Oke, akan saya coba grounding dulu untuk current sensingnya, dan untuk feedback akan saya switch. Nah, oke kawan, jadi ini sudah saya coba blong ya untuk sistem proteksi dari power supply ini. Oke, karena dia menggunakan sistem apa itu namanya, sistem shutdown ya. Jadi ketika ada konslet dia shutdown, bukan ngelimit gitu. Baik, jadi ini sudah keluar ya untuk PWM nya ini. Oke, jadi kita cek di sini. Nah, ini PWM nya sudah keluar ya. Nah, tapi ini belum sampai ke sini. Nah, ini dari IC ada, dan ini yang masuk ke transistor ini enggak ada. Oke, jadi ada kemungkinan ini transistornya rusak guys. Oke. Panas. Baik, kita matikan dulu, kita kecilkan. Jadi masih ada masalah lain ini. Oke. Kok panas banget ya? Kira-kira mana yang rusak ini? Baik, saya akan teliti dulu untuk bagian driver MOSFET-nya ini. Kenapa kok dia panas gitu? Oke. Nah, baik kawan, jadi ini untuk transistor drivernya ya. Ini transistornya ini juga mati ternyata. Jadi kedua buah transistor ini mati. Ini kondisinya sudah saya ganti ya. Baik, kita coba tes lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu
Untuk PWM ini sudah keluar ya, di jalur gate ini sudah keluar. Nah itu oke, jadi kali ini kita tinggal mikirkan untuk masalah di board utamanya ini. Jadi untuk di bagian PWM ini sudah bekerja dengan baik, sudah normal. Baru kita fokus ke bagian board utamanya ini. Nah baik kawan, jadi ini untuk power supply-nya sudah saya rakit ya. Jadi untuk rangkaian R-nya yang rusak itu sudah saya pasang R yang lain. Pasang R karena semua R-nya gosong, saya jiplak R dari nilai modul gacun ini karena itu sama aja ya. Jadi sama-sama pakai IC yang sama gitu. Jadi insya Allah ya rangkaiannya pun ya sama gitu. Baik, jadi ini saya coba untuk satu MOSFET dulu ya, karena ini sistem flyback ya, bukan sistem dual switch. Jadi power supply-nya ini bisa dinyalakan menggunakan satu buah MOSFET saja. Oke baik, ini kita coba nyalakan. Oke, ini sudah saya pasang bolam safety ya, mudah-mudahan aja tidak meleduk. Nah oke, jadi ini bolam safety ya, sudah saya pasang. Baik, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lah ini nyala ya, kita coba cek tegangannya. Lah tegangannya tapi kok cuma 7 volt ya. Oke. Oke, jadi ini tegangan cuma 7 volt. Oke, akan saya cari permasalahannya. Kenapa kok hanya 7 volt? Ini untuk supply PWM malah cuma 8 volt. Tapi sebetulnya nggak apa-apa sih. Oke, jadi ini untuk supply PWM drop, dan untuk tegangan output utamanya pun juga drop. Aman, tidak panas berlebih ya. Oke, ini kira-kira masalahnya di mana masih ya? Kenapa kok dia tegangannya cuma 7 volt gitu, padahal harusnya ini berapa nih, 24 volt 300 watt. Oke, jadi akan saya pelajarin dulu kira-kira permasalahannya di bagian mananya, ataukah di bagian regulasi atau di bagian switching, current sensing dan lain sebagainya. Oke, akan saya pelajarin dulu, baru nanti kita lanjut kembali videonya. Nah baik kawan, jadi ini untuk power supply-nya ya sudah selesai, sudah ketemu untuk masalah tegangan dropnya. Oke, jadi di sini di bagian trafo ini kan ada lilitan aux untuk supply PWM-nya ya. Nah ternyata lilitannya itu apa ya, setengah short gitu. Jadi setelah saya lepas, saya kasih lapisan isolasi lagi, lalu saya tutup isolasi lagi, dan akhirnya power supply ini sudah dapat nyala normal kembali ya. Dan untuk RSN-nya, nah ini untung aja saya nemu dari bekas PCB power supply ya, dan ukurannya tuh sangat pas, walaupun nilai resistansinya itu nggak sama dengan yang aslinya. Yang aslinya itu 0,9 berapa gitu, sedangkan yang saya dapat ini nilainya 1 ohm pas, 1 R00. Jadi nilainya sudah mendekati lah. Jadi kemungkinan daya yang dihasilkan dari power supply ini bakalan sama persis dengan yang aslinya. Ini tadi saya sempat lakukan short circuit ya,
ternyata power supply sudah mau protect gitu. Jadi artinya power supply sudah aman. Ketika ada beban short, dia MOSFET-nya nggak jebol gitu. Baik, jadi dan ini untuk MOSFET ini sudah saya ganti ya. Saya ganti pakai tipe yang sama 20N60C3. Ini brand Infineon ya. Kalau yang aslinya ini mereknya sih kurang bagus gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja nanti hasilnya bisa tetap bagus ya. Baik, kita coba nyalakan ini power supply-nya sambil kita amati tegangan outputnya. Oke, kita pastikan aman semua, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba cek untuk tegangan outputnya. Nah, ini tegangan output sudah keluar ya, 24 volt. Oke, ini performanya udah bagus, tidak drop lagi ya. Mana ya dummy load-nya? Kok enggak ketemu dummy load, guys? Oke, kita coba load ya. Itu. Oke, jadi dia berhasil ngelimit ya. Jadi power supply-nya tidak rusak karena ini bebannya 1 ohm. 1 ohm itu kalau untuk 24 volt itu bisa terbaca sekitar 30 amperan. Jadi pantas saja kalau PCB power supply-nya ngelimit karena melebihi arusnya. Harusnya kalau mau kita beban itu bebannya sekitar 6 ohm, baru nanti terbaca keluar sekitar 5 ampere kalau nggak salah. Kalau 24 bagi berapa ya? Ya sekitar 5 ohm. Kalau kita beban 5 ohm, jadi dia nanti bisa terbaca sekitar 15 ampere kalau nggak salah. Oke, jadi ini akan saya pasang dulu, untuk MOSFET yang sesuai ini, karena kalau ini kan hanya untuk nyoba guys. Jadi kalau misalkan mati nggak terlalu gelo lah gitu. Jadi ini akan saya rapikan dulu. Yang penting sistem proteksi sudah nyala, berjalan dengan baik. Jadi ya tinggal kita pasang kembali, dan ini perlu kita lem ya. Ini ferritnya ini oglak-aglik, ini perlu kita lem supaya nanti ferritnya nggak pecah, karena kalau ferritnya ini pecah nanti akan ada suara bergetar gitu karena ferritnya pecah. Oke, jadi mungkin demikian untuk video pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah ini power supply-nya sudah dapat nyala normal kembali, walaupun kita sempat kesusahan ya, karena nilai resistornya itu sudah banyak yang hilang, tapi ya alhamdulillah masih dapat teratasi. Oke, jadi mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga video pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.